Halo semuanya, ini Julis. Mari kita siap dan menjumpa Tuhan bersama Kak Robi. Silakan Kak Robi untuk menjumpa Tuhanku. Terima kasih Adik Joyce. Halo adik-adik, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sudah siap memuji nama Tuhan belum? Siap. Oke, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian dari terbit matahari. Siap ya? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
sehat-sehat karena Joyce juga sehat nggak? Iya. Nah, adik-adik semua, teman-teman di rumah, kita mau mengingatkan tentang karakter bulan ini. Karakter bulan ini apa ya? Ada Waktu. Tepat waktu. Lagunya seperti apa sih, Joyce? Coba nyanyi. tepat waktu, aku mau tepat waktu, saya mau tepat waktu. Yuk, kita mau dengarkan secara lengkapnya dari teman-teman kita yang akan membawakan lagu tepat waktu dengan 5 pedoman hidup. Yuk, kita dengarkan bersama-sama. Saya mau tepat waktu, dengan 5 pedoman hidup. Yang pertama, saya akan berada di tempat yang tepat dengan waktu yang tepat pula. Saya akan bersiap menghadapi penundaan yang tidak tergerak. Ketiga, saya akan menyelesaikan pekerjaan sebelum tepat waktunya tiba. Saya akan menyusun jadwal harian dan juga melaksanakannya. Yang kelima, saya tidak akan terjebak ke dalam perangkap menunda waktu hanya 1 kali lagi, karena saya tepat waktu. Saya mau tepat waktu, dengan 5 pedoman hidup. Dengan 5 pedoman hidup. Dengan 5 pedoman hidup. Nah, tadi sudah tahu ya karakter kita bulan ini apa, yaitu tepat waktu. Nah, sebelum firman Tuhan kakak bacakan, mau ingatin firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh kakak Yogi tentang bait suci Allah, di mana Tuhan Yesus sangat marah waktu melihat bait suci Allah digunakan untuk berdagang. Oh, padahal itu bait suci yang nggak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, demikian juga kita ya adik-adik, kalau kita sudah siap untuk menyembah Tuhan, kita harus benar-benar siap menghormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Iya, nah sekarang Asia membacakan buku tentang Tuhan Yesus dan Nikodemus. Yuk, kita dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus dan Nikodemus diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari,
pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Dia malam-malam nih, nyarinya nih. Akhirnya, Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di surga. Yesus berkata, jika ingin melihat kerajaan Allah, maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Pak, bagaimana ya? Tuhan Yesus berkata, bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran yang tidak kelihatan. Bagaimana ya kelahiran yang tidak kelihatan? Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari Roh. Yesus berkata, Roh itu seperti angin, tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan kita dapat merasakannya. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya yang baru dari Allah. Nah, kelahiran pertamamu adalah kamu yang lahir keluar dari perut ibu. Kelahiran kedua adalah kamu yang berdoa dan yang percaya. Percayalah, Tuhan turun dari surga, lalu datang ke dunia menjadi bayi manusia. Dia juga datang untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian pada hari ketiga bangkit dan hidup kembali menjadi raja. Karena itu, setiap orang yang percaya Tuhan harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari Roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan surga. Itu adik-adik ceritanya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang apa nih sini tadi? Tentang apa? Ya, Nikodemus dan Tuhan Yesus. Di mana Nikodemus mau ngapain sih guys tadi? Iya, dia mencari Tuhan Yesus untuk berbicara dengan Tuhan Yesus. Pada waktu kapan ya? Malam hari. Iya, malam hari. Dia harus tepat waktu kan malam hari. Kalau enggak, dia nggak ketemu. Nah, dia mau bertanya tentang kerajaan Allah, tentang lahir baru. Tuhan Yesus berkata, orang yang bisa melihat kerajaan Allah adalah orang yang lahir dari air dan dari Roh. Nah, orang yang lahir dari air adalah orang yang hidupnya lahir baru. Lahir baru itu apa guys ya? Apakah anak bayi masuk perut lagi ke perut ibunya? Atau tidak dibuka lagi punya? Oh, tentu tidak. Bukan begitu lahir baru. Lahir baru artinya hidupnya yang lama ditinggalkan. Seperti tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, nakal, dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Kristus. Dia meninggalkannya. Lalu dia mempunyai hidup baru, yaitu hidup berdoa, mendengarkan firman, rajin ke gereja, rajin beribadah online. Nah, itu adalah hidup baru. Nah, hidup baru itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan baptis air dan kemudian dipenuhi oleh Roh. Kita juga harus seperti itu ya adik-adik dan Joyce. Kita harus lahir baru, harus memiliki hidup baru. Oke adik-adik semuanya. Nah, demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Sampai ketemu di kita minggu depan. Dadah. Serahkanlah kekuatanmu
adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Hai adik, selamat hari Minggu. Terima kasih kakak ucapkan untuk Kak Meda yang sudah menyampaikan firman Tuhan mengenai kelahiran baru melalui percakapan Nikodemus dan Tuhan Yesus. Kakak berharap dan berdoa supaya adik-adik boleh mengerti akan arti dari firman Tuhan minggu ini. Kalau kurang mengerti mungkin boleh tanya kepada mama dan papa supaya lebih jelas lagi ya. Nah, sebelum kita lanjut kepada aktivitas selanjutnya, kakak juga akan mengingatkan selalu adik-adik untuk tetap di rumah selama masa PSBB ini. Adik-adik tetap semangat untuk sekolah dan juga di rumah adik-adik kalau tidak perlu keluar, adik-adik tidak usah keluar ya. Tapi kalau harus keluar, jangan lupa untuk memakai masker adik-adik. Dan juga kalau di rumah adik-adik harus tetap makan makanan yang menyehatkan, ya, makanan yang bergizi, ya, supaya adik-adik memiliki imunitas yang kuat untuk melawan virus-virus yang ada di luar sana. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu Tuhan, dan untuk penjagaan dan pemeliharaan Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, biar hari ini kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang membawa pengertian itu di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Bagaimana kami menerima Engkau sebagai Tuhan kami dan Roh Kudus yang akan menjaga setiap langkah kami ke depan bersama dengan firman-Mu. Bapak, kami hamba berdoa untuk adik-adik yang saat ini masih belajar di rumah saja. Biarlah adik-adik memperoleh semangat yang baru Tuhan. Adik-adik tidak mudah bosan, tapi muncul kreativitas Tuhan selama adik-adik berada di rumah. Begitu juga kami berdoa untuk mama dan papa yang melakukan usaha, pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati, menjaga pada saat mama papa ada di luar rumah. Berikan kepada mereka kesehatan Tuhan, dan berkat-Mu melimpah lebih dan lebih lagi untuk keluarga masing-masing yang ada di jemaat kami ini. Kami ucap syukur karena kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan akan membuka jalan yang baru bagi setiap usaha yang dilakukan oleh keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini Tuhan. Dan berkat-Mu turun, perlindungan Engkau nyata Tuhan bagi setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Terima kasih adik-adik. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti aktivitas bersama Kak Dwi. Silakan Kak Dwi. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye bye. Halo adik-adik semua, terima kasih kepada Kak Meda yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Hayo adik-adik, firman Tuhan tadi bercerita tentang apa? Nah, benar sekali, tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus tentang lahir baru. Adik-adik tahu nggak ada binatang yang bisa lahir baru? Tebak, hayo apa? Bener banget, kupu-kupu. Kok bisa sih? Jadi gini adik-adik, sebelum jadi kupu-kupu, si kupu-kupu ini pertama hidup sebagai ulat. Si ulat berdiam diri di suatu tempat, biasanya pohon atau ranting pohon, untuk berubah menjadi kepompong. Nah, suatu ketika kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu.
kupu-kupu dari si ulat yang suka disepelekan manusia dan tidak dianggap manusia, setelah bermetamorfosis, si ulat ini berubah menjadi kupu-kupu yang dikagumi oleh manusia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dari mulanya kita nakal, nggak patuh sama mama papa, nggak berbohong, dan yang jelek-jelek dalam diri kita, setelah kita lahir baru dalam roh, dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diubahkan dan menjadi yang luar biasa dalam Tuhan. Sering pergi ke gereja, beribadah, membantu papa mama, rajin menolong orang, rajin membaca kitab suci, dan tentunya kita dapat bertumbuh dalam Tuhan. Yuk langsung saja kita membuat aktiviti hari ini. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, kita langsung aja ya buat. Pertama-tama kertas lipat dilipat jadi 2. Nah, terus kita gambar pola kupu-kupunya. Kenapa dilipat jadi 2? Supaya kanan kiri kupu-kupunya seimbang. Terus kita gunting mengikuti pola. Yang hati-hati adik-adik guntingnya. Nah, setelah selesai dengan warna hijau kita buat lagi. Jadi warna satunya dengan menggambar pola lagi, terus gunting mengikuti pola. Di sini adik-adik boleh warna bebas ya, mau warna merah, kuning, hijau boleh. Nah, setelah jadi 2, kita buat lagi nih pola kepompongnya ulat dengan cara bunder-bunder ya. Ulatnya itu boleh juga adik-adik pakai cetakan bunder-bunder. Terus abis itu digambar kayak gini, terus digunting. Jangan lupa guntingnya mengikuti pola ya adik-adik. Nah, setelah digunting dapat 3 itu kan. Nah, yang kupu-kupu tadi kita tempel nih supaya depan belakangnya ada warnanya. Nah, kalau masih kurang rapi, adik-adik boleh ngerapiin kupu-kupu tadi dengan cara digunting supaya nggak kelihatan putih-putihnya dan kelihatan rapi. Nah, kayak gini nih. Setelah itu kita mulai menghias ulat kepompongnya. Adik-adik boleh juga ngias yang kayak kakak Dwi ya, dengan nempel-nempel berbagai macam motif kertas lipat yang udah digunting-gunting, ditempel. Atau juga adik-adik boleh mewarnai langsung bagi yang punya spidol permanen. Adik-adik boleh menghias sekreatif adik-adik mungkin. Bisa dengan pernak-pernik ataupun apapun. Terus kita tambahin mata. Dan jangan lupa kasih senyum. Nah, setelah itu kita mulai menghias yang kupu-kupu. Pertama-tama dilipat 2 dulu supaya bentuk pola daunnya itu, yang buat daun itu bisa terlihat. Nah, terus kita mulai menghias bagian dalam kupu-kupunya. Adik-adik juga boleh yang seperti kakak Dwi lakukan dengan cara membuat pola pada kertas lipat, terus menempelnya di bagian dalam kupu-kupu. Nah, adik-adik juga boleh pakai pernak-pernik, boleh digambar, terserah adik-adik. Yang penting kupu-kupu itu jadi berwarna ya adik-adik. Nah, setelah dihias, terus adik-adik tempel hiasannya, adik-adik warnain. Lupa nih, kita akan menghias daunnya. Kita lipat 2 dulu, terus kita hias dengan menggunakan bolpen boleh, spidol boleh, seperti pola pada daun. Nah, seperti ini. Nah, jadi kepompongnya bisa masuk nih lewat bawah. Nah, jangan lupa kupu-kupunya dikasih mata juga. Nah, boleh dikasih nama kalian di situ. Seperti Kak Dwi ini. Dereng jadi deh.